Jin tidak sempat mengatakan cintanya dan malah menyaksikan kecelakaan cewek. Annyeonghaseyo, masa depan dunia. Aku syuting ulang intro ini karena ada pengumuman penting kepada kalian bahwa episode ini hadiah giveaway-nya album terbarunya BTS, yaitu Butter, Smooth Like Butter. Tadinya aku mau beli di Korea, aku kirim kepada kalian pakai tangan aku sendiri kan. Tapi ya pengiriman internasional sekarang itu ya kena banyak macet kayak gitu. Jadi takut kalian nunggunya lama. Jadi aku belinya di Just Tip K-pop gitu yang ada di Indonesia yang jauh lebih sistematis daripada aku. Jadi jangan lupa nonton sampai selesai dan pakai kepintaran kalian untuk mendapatkan album terbarunya BTS. Arasa? Dan pemenang giveaway episode kemarin itu super detektif banget. Aku sampai kayak terharu bacanya. Pintar banget, Icha Zeyeng bersama dengan Naswa Pratama. Aku bangga, mami aku bangga. Maksudnya, mami kalian bangga, yaitu aku. Karena apa yang kalian cerita itu benar-benar tentang episode ini banget. Kalian sudah spoiler. Tapi I love you. Jangan lupa kasih emailnya kepada aku supaya aku langsung kontak kepada kalian ya. Oke, siap untuk episode terakhir yaitu Seokjin. Let's go! Jadi Seokjin ini, suami kita ini kunci utamanya. Karena dia yang satu-satunya bisa memakai time loop. Aku aja lama banget loh untuk memahami ini. Tapi ingat dua hal ini aja. Bukan time travel, tapi time loop. Time loop adalah periode waktu diulang dan dialami kembali oleh karakternya. Jadi mungkin terbagi dua, apakah karakter tersebut bisa ngontrol time loop ini atau yang kedua tidak bisa mengontrol. Tapi kalau untuk kasus Jin ini, Jin bisa mengontrol time loop. Oni kok bisa sih Seokjin punya keahlian seperti itu? Dia kayak kena petir atau dia orang gaib atau gimana? Oni tolong jelasin. Semuanya ada di buku The Notes. 그래도 발버둥치고 싶어. Maybe I can never fly. 저기 저 꽃잎들처럼 내게 단 것처럼 I dream. Apakah masih ingat cangkang telernya member dalam BU masing-masing? Kalau cangkang telernya Seokjin itu sosok ayah yang sangat sukses dan terkenal. Jadi tidak diberi kebebasan kepada Seokjin itu. Sehingga dia harus was-was pada pendapat publik. Kalau kita melihat buku The Notes, Seokjin ini sejak masa kecil, ia tuh sangat tertekan oleh posisinya dia sebagai anak yang baik bagi ayahnya yang setiap saat harus jaga image. Tapi jangan lupa ya, ini Seokjin di dalam BU ini, bukan Seokjin asli. Dan buku The Notes mengatakan, sudah 10 hari berlalu sejak aku pindah dari Amerika Serikat. Tadinya tinggal di Amerika. Baru kemarin aku dengar cerita bahwa aku bakal masuk sekolah di Korea dengan satu kelas bawah dari kelas aku yang seharusnya. Makanya Seokjin bisa bersama dengan member-member yang lain yang lebih kecil daripada dia. Di sanalah Seokjin bertemu dengan 6 member BTS lainnya. Tapi lucunya ya, mereka pertama kali ketemunya itu pas lagi piket kelas bareng-bareng karena mereka telat sekolah. Jadi di sanalah mereka menjadi dekat gitu. Dan satu hari, Seokjin ini dibawa ke ruang kepala sekolah bersama dengan ayahnya. Kepala sekolah itu tertawa lebar bersama dengan ayahku. Mereka bilang aku adalah anak baik, lagi-lagi, yang harus ikuti peraturan di sekolah. Dan tahu nggak di chapter berikutnya, kepala sekolah mengira aku membela adik-adik, maksudnya member BTS lainnya ya. Dia mengancam aku bakal cerita kepada ayah aku bahwa aku bukan anak baik di sekolah. Makanya aku pun terpaksa cerita tentang kelas kita. Oh, kelas kita. Aku tidak sampai kepikiran Yoongi, Suga bakal di DO seperti ini. Tapi tidak ada yang tahu bahwa aku yang lapor soal ini. Ini Seokjin. Seokjin ini mata-matanya BTS, mata-mata yang di-hire sama kepala sekolah.
Masih ingat kan nama-nama BTS itu masuk dalam blacklistnya kepala sekolah? Dan sekarang paham juga kan kenapa Seokjin itu memakai in-ear di poster, dan dia suka bersembunyi di tempat gelap, dan suka memakai kayak muka sedih gitu di ruangan yang kelihatannya tajir banget. Dan pas inilah V juga mendengar sesuatu bersama dengan RM. Masih ingat? Saat mau masuk ke ruangan, tidak sengaja V mendengar suara Jin yang mengatakan beberapa kata, yaitu kepala sekolah, nama Suga, dan namanya dia V. Lalu Jin keluar, buka pintu kelas kita, ternyata dia lagi teleponan. Dan Jin pun kaget melihat Namjoon dan V sudah ada di luar. Pada saat Jin salting gitu dan mau menjelaskan sesuatu, Namjoon mengatakan, nggak apa-apa, pasti ada alasan kenapa Hyung melakukan hal demikian. Lalu J-Hope dan Jimin datang. Jin yang masih kagok gitu bilangnya ada urusan mendadak dan pulang. V yakin pasti ada alasan juga kenapa Namjoon tidak mau mendengarkan dan berbuat demikian, sehingga V pun merahasiakan hal ini kepada teman-teman yang lain. Tapi ngerti juga nggak sih? Coba kita di posisinya Seokjin juga. Kan nggak ada pilihan demi ayah kita sendiri. Dan ada lagi satu pengaruh yang Seokjin telah terima dari ayahnya, yaitu kemampuan time loop. Aku memasuki ruang baca ayah dan menemukan sebuah amplop yang isinya semacam tulisan dengan judul Peta Jiwa. Map of the Soul. Map of the Soul. Oke. Dan aku menemukan tulisan diary ayahku di gudang sekolah. For your information, sekolah ayahnya Jin itu sama dengan sekolah membernya BTS di dalam BU. Di sana aku baca ada teman-teman ayahku yang ingin dia selamatkan sampai ia mengulang waktu juga. Tapi ayahku memilih untuk menyerah. Apakah mungkin karena itu ayahku menjadi bersikap dingin seperti sekarang? 어둠 속을 그냥 걷고 또 걷고 있어 행복했던 시간들이 내게 물었어 너 정말 괜찮은 거냐고 no. 에이, 난 대답했어 아니 나는 너무 무서워. Dalam buku The Notes ini tidak menjelaskan sejak kapan Jin memakai time loop ini, apakah pas SMA atau SMP dan dia memakai time loop untuk mendapatkan nilai 100 di ujian nasional. Itu aku banget. Itu tidak ada, tapi intinya Jin memakai time loop ini untuk menyelamatkan member-member di dalam video ini dan membahagiakan mereka dari masa lalu dan trauma. Awalnya, Jin mau menjadi mata-mata untuk menjadi anak baik bagi ayahnya. Tetapi member-member BTS menjadi sangat berharga bagi Seokjin, sehingga dia tidak bisa mengkhianati mereka. Tapi malah itu yang telah membuat insiden di kelas kita. Ya, tempat rahasianya mereka berkumpul ya. Insiden itu apa? Suga di DO. Lalu pertengkaran hebat terjadi sampai Suga yang berusaha untuk menjaga Jungkook sebagai kakak yang lebih tua dikeluarkan dari sekolah. Wow! Setelah mereka mencar semua sejak insiden kelas kita, Jin merasa bersalah banget. Apalagi pada saat dia mengetahui apa yang terjadi pada 2 tahun kemudian. Pada tahun 2022 ya, V membunuh ayah, RM mati karena kebakaran, Jimin di rumah sakit, J-Hope putus harapan, dan JK Suga bunuh diri. Sehingga dia berkeputusan untuk mengubah semua hal ini dengan kemampuan time loop-nya dia. Karena dia merasa ini semua disebabkan oleh kesalahannya dia sejak dia menjadi mata-matanya kepala sekolah. 그래도 6송이 꽃을 손에 꼭 쥐고 난 걷고 있을 뿐이라고. Jin berulang-ulang memakai time loop untuk menyelamatkan teman-temannya dari situasi kondisi yang membuat mereka terluka dan menjadi trauma, sehingga mereka tidak berakhir dengan ending yang super buruk tadi. Kita bisa melihat Jin itu selalu bersama dengan jendela dan gorden, yang artinya pada saat dia time loop, dia itu cek apakah dia itu berada di time loop yang dia ingin pergi. Dan dia kan suka memakai foto-foto polaroid gitu kan, supaya itu bisa menjadi catatan untuk membedah kisah mereka, supaya dia selalu ingat, seperti aku membedah K-pop. Wah!
Jadi selama ini kita bahas dunia paralel yang begitu banyak dan begitu macam-macam. Satu selamat, satu mati, satu lolos dari masalah, satu yang kena masalah. Ini bukan mimpi atau deja vu. Ini semua kenyataan, fakta. Cuma waktunya diulang-ulang karena dipengaruhi oleh time loop yang dilakukan oleh Jin untuk menyelamatkan semua member. Cuma Jin itu terus gagal dalam membahagiakan semua member. Jadi satu bahagia dan satunya sedih, seperti JK kemarin. Jin berhasil selamatin Suga tapi gagal selamatin JK. Ya jadi untuk selamatin Suga mau nggak mau harus ya nabrakin JK. Oh, jadi ini jawabannya ya. Jawabannya Seokjin. Yeay, kau keren. Coba dengar deh. Ini catatannya JK di The Notes. Seokjin Hyung menghela nafas dan mulai bercerita semuanya tentang kehidupannya dia di Amerika, tentang kucing yang dia temui di laut, dan kontrak yang dia lakukan bersama dengan kucing tersebut untuk mengulang waktu, dan apa yang ia alami selama ini termasuk Yoon Gi-hyung, Suga, di DO. Dan setiap kali Seokjin Hyung mengulang waktu, ia kehilangan ingatan. Wow, ini ada lagi ya, kehilangan ingatan ternyata. Aku tidak bisa percaya, tapi juga bisa percaya. Hyung bilang minta maaf dan aku tidak bisa menjawab apa-apa. Jadi JK udah tahu dia bakal ditabrak, tapi dia, ya, biarkan. Walaupun Jin berusaha sekali untuk mengubah nasibnya, tetap aja tidak sesuai dengan apa yang dia mau, yaitu supaya semuanya bahagia. Ya memang sih kita nggak bisa membahagiakan semua orang. Ayo sini Seokjin, aku peluk. Kita bisa melihat dari short film highlight reel, semua member BTS kelihatannya bahagia dan kelihatannya sudah move on dari masalah bertemu dengan cewek-cewek itu, seperti lirik DNA. 운명을 찾아낸 둘이니까 미안해. I want it this love, I want it real love. Tapi nggak tahu kenapa kisah cinta mereka ujung-ujungnya berakhir dengan kepahitan, termasuk Jinnya itu sendiri. Masih ingat gak Jin itu ketemu dengan ya cewek itu di jalan kereta, habis itu ceweknya kayak jatuhin diary itu. Dan Jin itu berusaha sekali untuk menjadi cowok yang diimajinasikan oleh cewek itu sesuai dengan catatan diary-nya. Tetapi walaupun berusaha seperti itu pun, Jin tidak sempat mengatakan cintanya dan malah menyaksikan kecelakaan cewek. Di sini Jin sadar bahwa walaupun dia berusaha untuk membantu dan juga menyelamatkan member BTS, itu tidak ada gunanya karena itu hanya bantuan yang kelihatan di mata. Yang menjadi masalah bagi mereka adalah masalah yang tidak kelihatan di mata. Jadi yang seperti trauma, luka-luka, dan juga masalah sakit mental, pikiran, yaitu cangkang telurnya. Makanya walaupun Jin berusaha untuk mengubah situasi kondisi pun, ya, masalah tetap datang sesuai dengan luka dan juga trauma sendiri karena masalah dalamnya mereka belum terselesaikan. Jadi cinta yang mereka lakukan itu pun cinta yang fake, bukan cinta sejati dari dalam. Seperti lagu Fake Love. A fake love, a fake love. Kesadaran Jin itu kita bisa melihat dari akhir videonya Reels. Jin itu akhirnya melepaskan baju yang disukai oleh cewek itu dan dia memakai bajunya dia sendiri. Adegan itu sebenarnya sesuai dengan konsep albumnya mereka, The Map of the Soul, yang mengatakan akhir dari perjalanan mencari diri aku itu kembali ke tempat awal. Pada akhirnya, apa yang aku harus cari adalah titik mulai dari segalanya dan juga arah hidup aku, yaitu peta jiwaku, Map of the Soul. Siapapun memilikinya, tetapi tidak semua dapat menemukannya. Aku ingin mencarinya dari sekarang. Dan RM bahas tentang Love Yourself di UN Speech pada tanggal 24 September tahun 2018. Ini semua urutan album BTS selama ini. Album pertama, Dark and Wild. Tanggal 20 Agustus tahun 2014, kisah member BTS sebagai anak sekolah di sekolah. Ketemunya di sekolah. Album kedua, Wings. Saatnya siapa itu? Tanggal 10 Oktober tahun 2016, yang ada lagu Blood, Sweat and Tears, ya, di mana mereka menghadapi cangkang telur mereka masing-masing pakai lagu solo masing-masing.
album ketiga, tanggal 18 Mei 2018, Love Yourself, yang ada lagu Fake Love. Mereka berusaha mencintai orang lain, tapi itu ternyata semuanya fake love. Kenapa? Ya sesuai dengan Jin ngomong tadi. Dan pas itu mereka membuat campaign bersama dengan UNICEF mencintai diri sendiri. Dan album keempat, Map of the Soul, tanggal 21 Februari tahun 2020, yang ada lagu Boy With Love. Boy With Love. Setelah mereka Love Yourself, Love Myself, mereka menemukan diri mereka dan berterima kasih kepada fans dengan penuh cinta. Serem banget gak otaknya Big Hit untuk hal ini? Bukan Big Hit lagi, Hype. Yang membuat kita tuh bingung apakah ini di dalam BU atau kenyataan. Sejujurnya ini yang membuat aku bingung banget. Seberapa jauh aku membahas BU ini kepada kalian. Menurut aku ini belum mendalami sampai Bunga Smeraldo dan juga lagu Dynamite. Kayaknya ini keterbatasan otak aku. Otak aku bisa meledak, tau gak sih? Mungkin nextnya aku langsung tanya sama Bang Xiaopi Nim ya. Semua konten BU ini tersebar di album, music video, kampanye mereka, dan juga poster mereka. Jadi kayak harus pintar banget gitu untuk menjadi ARMY yang memahami soal BU. Dan aku melihat ARMY orang Korea juga nggak begitu ngikutin BU banget gitu loh. Tapi tahu nggak siapa yang mempelajari BU? Om-om Korea yang mau beli saham Big Hit Entertainment. Bukan, sekarang sudah menjadi Hype. Jadi begitulah BU yang dibuat oleh BTS ini. Jadi lagu mereka itu seperti kumpulan lagu-lagu untuk menjelaskan momen-momen dalam satu kisah yang panjang yang mereka perankan. Seperti film Disney. Jadi bagaimana akhir dari BU ini? Kalau menurut aku, mereka ingin menyampaikan pesan bahwa kita harus mencintai diri kita sendiri, tapi dengan cara yang high quality, memakai album mereka, aktivitas mereka, pokoknya sepanjang karir mereka sebagai sebuah boy group. Oh, aku makin pingin ketemu sama Bang Xiaopi Nim. Kalau menurut kalian bagaimana? Untuk apa mereka membuat universe seribet ini? Aku menantikan jawaban kalian untuk memberi giveaway-nya ya. Jadi terima kasih kepada kalian semuanya. Dan sampai ketemu di Bedah K-pop season berikutnya. Annyeong!